Oke, cara mengaktifkan jam kikuk, ya. Jadi nanti, ada video lain untuk packingnya dan itu, untuk mencabut beberapa bagian-bagian yang untuk, keperluan packing. Setelah itu dicabut, pastikan siapkan, visor di tembok agar dia kuat karena jamnya ringan, namun pemberatnya itu sat- ap- 1,5 kilo per bijinya, dan itu 2 biji 3 kilo, jadi akan lumayan sangat berat sehingga harus dipastikan eh, menggunakan pisar. Kemudian dipasang di tembok. Pastikan temboknya yang datar karena kemiringan tembok mempengaruhi daya kelancaran dari pendulum pendulum jam. Nah, pendulum pendulum jam seperti ini ya. Nah, ini pendulum untuk jam kikuk yang ini. Nah, ini batang dan daun kayunya ini atau bobnya bisa dinaik turunkan. Nah, ini naik turun ya. Jadi semakin dia ke bawah, maka akan semakin melambat jamnya. Semakin dia turun, maka akan semakin eh, apa? Semakin turun semakin lambat, semakin naik daunnya maka jam akan semakin cepat. Nah, untuk di kikuk itu mirip dengan jam Junghan, mekanismenya dengan hukum Galileo, namun dalam pergerakan pendulumnya itu harus benar-benar sedikit demi sedikit karena per 1 sentinya itu atau kira-kira segini itu bisa selisih 10 menit. Jadi untuk akurasinya memang pelan-pelan kayak gitu. Nah, kemudian kita pasang dulu pendulumnya pada hook bagian ini ya. Nah, di sana ada hooknya, kita tinggal pasang seperti ini ya. Ya, jadi biar dia bebas pergerakannya ya. Nah, selanjutnya kita pasang pemberat. Jadi ini harus cukup hati-hati pemberat karena ini lumayan berat ya dan berbahan besi, dan pastikan tidak ada anak kecil yang menarik-narik rantainya ini. Eh, Kemudian kita pasang. Oke, setelah terpasang, kita gerakkan pendulumnya dan kita dengarkan suara tiktoknya. Jika jika jam uh, mati, faktornya ada faktor eksternal seperti udara, angin atau kipas angin yang terlalu kencang. Kemudian temboknya kemiringannya secara vertikal ya, itu tidak terlalu seimbang sehingga menghambat posisi pendulum. Yang terakhir adalah tingkat kemiringan dari jamnya sendiri. Jadi untuk mencari keseimbangan sama halnya dengan jam Junghan atau jam antik pada umumnya dengan pendulum, cukup menggeser bagian bawah ke kanan atau ke kiri dengan pelan. Jadi kalau agak ke kanan sedikit, kita dengarkan suara tiktoknya hingga menemukan balance atau seimbang seperti itu. Nah, kemudian kita tes uh, burungnya dengan menggerakkan jarum panjang. Jarum panjang hanya boleh digerakkan secara clockwise atau searah jarum jam. Tidak boleh berlawanan jarum jam ya. Jadi secara clockwise ya. Jadi bunyi burungnya pun sesuai dengan jamnya. Jika jam 5, maka harus bunyi 5 kali. Semisal dalam pengiriman jarum pendek bergeser. Jadi jarum pendek ini terkadang bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, seperti ini contohnya, tidak posisi sebenarnya, maka kita bisa geser. Kalau jarum pendek bebas digeser, namun harus pelan-pelan.
Biasanya di bagian ini, jarum pendeknya agak ke atas sehingga dia agak tidak, rapat. Cara merapatkannya cukup menekan bagian jarum pendek agak ke dalam ya, seperti itu. Nah, untuk menyetel jamnya pun harus bersabar karena harus mengikuti sama seperti, jam, Junghan. Jadi, harus pelan-pelan, misalkan kita mau cari jam 7, nanti kita arahin lagi dan pastikan, suara burungnya, selesai bunyi dulu baru kita lanjut. Nah, sampai ketemu di titik yang kita inginkan. Ya. Ya, seperti itu. Semoga lancar di perjalanan dan, sampai tujuan dengan selamat. Terima kasih. Oh iya, satu lagi, ketinggalan. Jadi untuk me-winding pemberat, cukup ditarik rantainya ini. Yang kiri adalah untuk, jam, yang kanan untuk, burung. Caranya adalah dipegang yang bagian ini, ditarik rantainya ini, namun pemberatnya dipegang seperti ini. Nah, jadi ditarik dan dipegang. Jangan menarik rantai tanpa memegang pemberat dan membantu mengangkatnya ke atas, karena itu, membuat mesin tidak awet. Ya, terima kasih.